Laut seketika berubah warna menjadi merah membara. Kamu pun mengamatinya dari dekat, tapi suhunya terus naik. Pasir yang kamu injak juga makin mengepul, sampai-sampai sandal karetmu mulai terbakar. Air laut tiba-tiba berubah menjadi lava pekat super panas. Mengetahui ini, kamu segera lari menuju tengah daratan. Di sepanjang jalan, kamu melihat kerumunan orang yang berlarian karena panik. Ya jelaslah, mereka kan sedang dikepung lava, batuan cair yang berasal dari perut bumi. Jauh di bawah sana, kira-kira sejauh jarak New York ke Philadelphia, panas yang berasal dari inti bumi bisa melelehkan batuan, layaknya matahari mencairkan es krim. Saat meleleh, suhu batuan bisa mencapai 1200 derajat Celcius. Tapi tenang aja, peristiwa ini berlangsung jauh di bawah tanah dan cuma terjadi di kawasan tertentu. Kebanyakan sih di sekitar Samudra Atlantik. Selain itu, lava cuma akan sampai ke permukaan tanah kalau tekanannya sangat besar. Kemudian terus mengalir keluar dalam wujud cairan oranye pekat super panas melalui letusan gunung berapi. Tapi kamu masih nggak habis pikir, kok bisa sih seisi lautan berubah jadi lava? Dan meskipun terlihat menawan dari jauh, material ini sangat membahayakan. Berarti kamu sudah nggak bisa lagi menikmati deburan ombak dan birunya laut. Nggak seperti air, lava lebih pekat dan teksturnya mirip dengan selai kacang, sehingga lebih sulit digerakkan oleh angin. Nggak ada lagi benda-benda dan hewan laut yang berkeliaran di dalamnya. Meski bisa bertahan di dalam lava yang bersuhu tinggi, beberapa hewan laut nggak akan bisa terus-terusan hidup di dalamnya. Sebagian bisa tenggelam atau malah terapung di permukaan lava, tergantung densitasnya. Maka, semua organisme laut perlu mencari perairan lain sebagai tempat untuk bertahan hidup. Sebetulnya sih ada ya hewan yang bisa bertahan di dalam lava panas. Apalagi kalau bukan tardigrade. Hewan mikroskopis lucu ini bisa bertahan hidup di segala jenis lingkungan ekstrim di seantero planet ini. Dari gletser es beku hingga gunung berapi super panas. Tardigrade bahkan bisa loh hidup di ruang angkasa di bawah sinar kosmik. Karena situasinya semakin memburuk, kamu segera menjauh dari pantai bersama orang-orang di sekitarmu. Atmosfer semakin pekat, sehingga menurunkan jarak pandang. Kamu jadi kesulitan melihat sekeliling. Oh, mungkin sebaiknya tinggal di rumah aja sih, gumammu dalam hati. Yang belum kamu tahu, di rumah pun nggak menjamin keselamatanmu. Hawa panas yang terus dipancarkan oleh lava bisa dirasakan sampai sejauh berkilo-kilometer. Yang jelas, rumah dan resort di tepi pantai nggak bisa kamu pakai sebagai tempat perlindungan terbaikmu. Kamu perlu pergi sejauh mungkin dari laut. Sebagian besar kota pesisir juga seketika tak layak huni, terutama kawasan yang dikelilingi laut. Florida, California, dan Amerika Tengah menjadi tempat yang paling keras. Belum lagi kehidupan di tengah pulau. Suhu di situ sangat panas. Tentunya hewan dan tumbuhan nggak akan bisa bertahan hidup. 97% planet kita terdiri dari air laut dan semuanya telah berubah menjadi lautan lava. Salju sudah lenyap dari bumi dan planet kita semakin terlihat seperti bola lava yang menyala-nyala. Suhu global akan terus meroket dan tempat-tempat terjauh dari pesisir termasuk puncak gunung akan menyuguhkan cuaca yang super ngebul. Semakin kamu menjauhi pantai, pikiranmu terus terusik. Semuanya terasa seperti di dalam mimpi. Lalu, tatapanmu tertuju ke permukaan kulitmu. Sekujur tubuhmu mulai memerah oleh panas. Meski lokasimu sudah sejauh berkilo-kilometer dari posisi awalmu, sensasi panas ini masih bisa dirasakan. Anjungan minyak lepas pantai dan kapal di tengah laut juga akan menghadapi banyak masalah. Bahan logamnya bisa terbakar, kemudian meleleh saat terkena lava panas. Dan kalaupun nggak sampai meleleh, semoga saja struktur ini sudah ditinggalkan manusia. Dalam berbagai peristiwa serupa, para korban tentunya perlu dievakuasi. Sedangkan di kawasan terdingin bumi, yaitu kutub utara dan selatan, semua esnya langsung mencair saat bersentuhan dengan lava. Kemudian, lava akan membeku dan memadat menjadi daratan hitam berbatu-batu yang juga kita kenal dengan sebutan batuan beku. Teksturnya biasanya menyerupai kaca. Saat lava panas menjadi dingin, awan raksasa dari uap asap dan gas akan terlepas ke udara. Awan ini kemudian menyelimuti angkasa
angkasa. Para ilmuwan menyebutnya sebagai lace, lava, dan haze karena memang berasal dari lava dan kabut tipis. Sama seperti saat kamu mandi air hangat, setelah kamu keluar dari kamar mandi, hawa panas akan bercampur dengan udara luar yang dingin, sehingga terbentuklah kabut tipis. Cuma bedanya, kabut tipis yang satu ini sangat beracun, serta bisa menyelimuti seluruh kutub utara dan selatan. Malahan, kadang juga bisa mengandung partikel kaca kecil yang sangat membahayakan. Terdorong oleh angin yang cukup kuat, kabut lava ini bisa menyebar ke seluruh dunia dan menutupi sebagian besar belahan bumi utara. Belahan bumi selatan termasuk Selandia Baru, Argentina, Afrika Selatan, dan Australia juga tak luput dari terjangannya. Penerbangan juga sulit ditempuh kalau kondisi udaranya seperti ini. Panas lavanya saja bisa loh mengoyak bagian luar pesawat dan mengganggu kinerja perangkat kerasnya. Tapi untungnya, kamu nemu tabung oksigen andalanmu saat nafasmu sudah sangat berat. Tak lama kemudian, kamu memacu mobilmu untuk segera menjauh dari situ. Tapi ternyata mobilmu rusak. Wah, mulai masuk area pedesaan. Atmosfer di sini belum terpengaruh oleh lava. Kok suhunya terus berubah? Sungai yang biasa kamu lihat saat hiking juga sudah kering kerontang. Pepohonan di sekelilingmu mulai layu. Dan sejumlah hewan telah bermigrasi ke tempat lain. Sungai yang mengalir ke laut cuma menghasilkan endapan batuan beku mirip kaca setelah terkena lava, sehingga aliran airnya terhenti secara permanen. Perairan di darat, seperti kolam dan danau, juga terus menguap dengan suhu yang terus naik. Dan ditambah lagi tanpa curah hujan, air di planet kita akan terkuras habis. Massa air laut yang super berat sangat memudahkan proses pembentukan awan dan hujan. Kalau atmosfernya nggak mengandung air, terik matahari justru akan membuat lavanya terus memanas. Bumi kita akan jadi hamparan gurun gersang. Malam harinya saja terasa panas, apalagi siang hari. Tapi lambat laun, udara dingin akan menurunkan suhu lava. Kemudian, permukaan bumi mulai diselimuti lapisan kerak tipis berwarna hitam. Makin pekat lavanya, makin lama juga proses dinginnya. Suhunya memang masih sangat panas sih, tapi saat menyentuhnya, kamu nggak akan langsung terkena lava yang masih menyala-nyala. Nah, umumnya proses terbentuknya pulau memang seperti ini. Misalnya saja Kepulauan Hawaii. Seluruh area Hawaii terbentuk dari lava yang berasal dari bawah laut, lalu mengering selama ribuan tahun. Daratan terus mengakumulasi lapisan lava padat dari bawah laut, hingga muncul ke atas air. Lalu terbentuklah pulau, atau malah gunung berapi baru. Para ilmuwan memperkirakan, pulau ini akan terlihat sangat berlainan dalam waktu 10.000 tahun lagi. Bumi yang dulunya berhiaskan lautan biru akan terlihat seperti slime oranye yang berkobar, dan akhirnya akan berubah lagi menjadi daratan hitam yang mengeras. Tapi jangan salah dulu, manusia nggak akan bisa melewati lautan ini dengan mudah loh. Agar lautan ini benar-benar dingin dan mengeras, diperlukan waktu hingga ratusan tahun. Sebelum hal ini terjadi, kerak lava kering akan tetap sulit dilalui, sama seperti saat kita berjalan di atas danau beku. Dan kalau sampai salah langkah, kamu akan jatuh ke dalam cairan lava yang menggelegak. Malahan, sebagian kawasan perlu waktu sampai ribuan tahun agar permukaannya benar-benar padat. Palung Mariana, atau tempat terdalam di lautan kita ini, berada di kedalaman 13 km. Lava sebanyak itu akan benar-benar dingin setidaknya selama 5.000 tahun. Banyak planet di luar angkasa juga berpredikat sebagai planet lava. Contohnya K2141b yang baru-baru ini diketahui memiliki lautan magma, angin supersonik sengebut 4.800 km per jam, dan hujan batu. Suhunya sangat panas, sehingga bebatuan di sana bisa menguap ke angkasa, lalu turun lagi dalam bentuk hujan. Planet ini juga sangat dekat dengan bintang induknya. Mungkin nggak ya kalau lautan di sana pernah berubah jadi lava cuma dalam semalam suntuk? Pestanya seru parah. Kamu dan temanmu keluar dari klub, lalu memanggil taksi. 10 menit kemudian, kalian sudah duduk nyaman di dalam mobil, menuju rumah. Sembari ngobrol, kamu bisa lihat dari sudut matamu kalau lampu-lampu jalan sudah padam. Kan baru jam 3 pagi. Di luar juga masih gelap. Bomatlah. Setelah mengantarmu sampai depan rumah, taksi itu segera berlalu. Lingkungan rumahmu terlihat gelap. Mungkin tetanggamu masih tidur. Pantes saja. Langkahmu pun tertuju ke pintu depan.
sensor geraknya mati. Kok aneh? Mungkin lampunya putus. Oke, pakai kunci saja. Tanganmu pun meraba-raba saku, mencari kunci dalam gelap. Dapet! Oh, jangan berisik, biar tak ada yang bangun. Tanpa menyalakan lampu di koridor, kamu segera melepas sepatu, lalu mengendap-endap menuju kamar mandi. Joget semalam suntuk telah membuat sekujur badanmu lengket. Perlu mandi air dingin nih. Tanganmu meraih saklar lampu, tapi kok gelap gulita? Lampunya mati. Pasti ada yang tidak beres. Sempat terpikir untuk mengambil genset di basement sih, tapi kamu segera mengurungkan niat. Suaranya terlalu berisik. Ya sudahlah, mandi sambil gelap-gelapan saja. Saat kerannya dinyalakan, cuma keluar bunyi berisik. Lalu tetesan air kotor, kemudian diam. Nyebelin. Tak ada listrik maupun air. Sial. Kamu naik ke kamarmu dengan perasaan dongkol. Untung tangganya masih kelihatan, jadi kamu tidak menginjak si oren kesayanganmu. Kamu pun tepar di tempat tidur tanpa mengganti baju. Ya, apa gunanya? Sudah pagi. Saat kamu bangun, badanmu terasa risih. Pakaianmu lengket semua. Oke, kamu perlu segera mandi. Kamu turun ke kamar mandi dan langsung menyalakan lampu. Loh, kok gini lagi? Lampunya masih mati. Kemudian kamu mengecek keran. Sama saja. Aduh. Oke, udah jam 11 nih. Saatnya pakai genset. Sesampainya di basement, kamu menuangkan bahan bakar ke tangki genset, lalu menyalakannya. Suaranya memang memekakan telinga, tapi setidaknya bisa berfungsi kan? Listrikmu jadi nyala. Saat kamu kembali ke atas, ibumu sudah bangun. Kamu pun menceritakan peristiwa yang kamu alami. Lalu kamu pergi ke toko terdekat untuk membeli air galon. Di perjalanan, kamu melihat tetanggamu. Kedua tangannya menggenggam 2 galon. Kamu pun tersadar, mereka semua juga punya masalah yang sama. Tidak ada listrik maupun air. Dari tikungan menuju toko, kamu bisa lihat antrian di depan pintu masuk. Kamu harus mengantri selama 20 menit untuk menunggu giliran, hanya untuk beli 2 galon air. Dengan suara lelahnya, kasir bilang kalau kamu tidak bisa membayar dengan kartu karena sedang mati listrik. Pakai tunai saja ya. Iya, apa-apaan? Lalu tanganmu menyodorkan uang 50 ribuan. Tahan, ini cuma sebentar kok. Airnya udah kamu dapatkan, saatnya pulang. Sudah sebulan penuh kamu hidup tanpa listrik maupun air. Awalnya cuma sepele, tapi kini berubah jadi bencana besar. Sebagian besar tempat umum, pabrik, dan sekolah ditutup. Siaran TV juga terhenti. Jadi banyak orang kehilangan pekerjaan. Kamu harus putus sekolah dan membantu orang tuamu berkebun. Mereka sibuk menanam sayuran sendiri. Tak masalah, kamu justru lebih merisaukan belum adanya pengumuman resmi yang menjelaskan semua kejadian ini. Para tetanggamu mulai membentuk perkumpulan untuk saling membantu. Mereka yang dulunya mengandalkan komputer dan mesin saat bekerja, mulai belajar bertahan hidup, jauh dari kenyamanan yang biasa mereka nikmati di zaman now. Petani juga mengalami kesulitan. Mereka semakin jarang mengoperasikan mesin untuk menghemat bahan bakar. Akibatnya, pekerjaan mereka semakin terasa sulit. Air kemasan juga berubah jadi barang mewah. Akhir-akhir ini harganya terus meroket. Kalau kondisinya tak kunjung membaik, cuma segelintir orang yang akan mendapat akses air bersih. Di rumah, kamu juga harus irit-irit pakai genset. Kamu menyalakannya cuma untuk masak atau bersih-bersih. Malah kadang, kamu tidak menyalakan listrik sama sekali. Kamu mulai terbiasa bangun di pagi buta untuk mengasup banyak vitamin D dari sinar matahari. Saat hari sudah gelap, kamu tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Kamu cuma bisa tidur setelah seharian bekerja keras atau baca buku sambil menyalakan lilin seperti zaman dulu. Setengah tahun telah berlalu, semuanya masih sama. Belum ada informasi mengenai penyebab pemadaman ini. Orang-orang yang pergi keluar kota juga kembali dengan cerita serupa. Rupanya masalah ini terjadi dalam skala global. Setelah cukup beradaptasi dengan kondisi baru ini, kamu dan orang tuamu berhasil membuat dapurmu tetap ngebul. Kamu beternak sapi dan ayam untuk mendapat susu dan telur. Halaman belakang rumahmu sudah kamu sulap jadi kebun yang ditanami timun, kentang, tomat, dan apel. Meski begitu, kamu harus berusaha mati-matian untuk mendapat air minum dan irigasi. Air kemasan sudah sangat langka dan mahal. Jadi, kamu harus pergi ke sungai sejauh 20 km. Awalnya, kamu mengangkut botol dan kaleng air sebanyak-banyaknya dengan mobil. Tapi setelah beberapa bulan, kamu kehabisan bensin. Jadi, kamu dan ayahmu harus bolak-balik dengan berjalan kaki. Untung ada gerobak. Jadi, kamu bisa mengangkut lebih banyak air daripada cuma dengan tangan kosong. Tetap saja sih, perjalanannya perlu waktu hampir seharian. Penduduk kota jadi sangat ramah dan saling mendukung.
Para tetangga selalu bahu-membahu dan lebih sering mengadakan pesta barbeque bersama-sama. Setiap tamu mengurunkan makanannya, sedangkan mereka yang belum terbiasa dengan hidup sehat akan membawa pulang sejumlah makanan untuk dijadikan stok selama beberapa hari. Meski rumahmu terbilang di dekat pedesaan, tapi kok aneh ya saat jalanannya tidak dipenuhi mobil yang berlalu lalang. Suasananya sangat tenang. Suara mesin telah tergantikan oleh derap kaki kuda. Rupanya, menunggang kuda saat bepergian sudah semakin lazim. Penduduk kota semakin langka. Mereka meninggalkan apartemennya untuk tinggal di pedesaan. Malah, banyak juga yang harus bersatu padu dalam kelompoknya agar bisa bertahan hidup di sepetak tanah yang mereka beli sendiri. Tempat yang paling diburu tentu saja di sepanjang tepi sungai. Di sanalah kebanyakan penduduk kota bermukim. Sebagian penduduk mencoba mengeksploitasi dan menjual air dari sungai, tapi langsung diolok-olok karena semua penduduk tidak perlu bayar untuk mengakses air sungai. Hari ini, ibumu berulang tahun. Kamu dan ayahmu telah membarter daging dan sayuran untuk mendapat produk favoritnya, sebuket mawar putih cantik dan stroberi segar. Di dunia baru ini, kamu sudah merayakan ulang tahunnya sebanyak 4 kali. Hidupmu bersumber dari alam, dan kondisinya terus membaik. Ayahmu telah mendiskusikan pembangunan sistem irigasi dengan komunitas setempat, beserta mantan penduduk kota yang kini mendiami tepi sungai. Mereka berhasil menggali 3 kanal yang membantu mengairi tanaman. Airnya kemudian kembali ke kanal utama. Jadi, kamu tak perlu lagi menempuh 20 km untuk mendapat air. Para tetanggamu juga telah mengembangkan pertanian kolektif. Kamu sendiri bekerja di petak lahanmu setiap hari, menabur benih, membajak tanahnya, lalu memanen. Kemudian, hasil panennya dibagi ke tetanggamu sesuai dengan jumlah anggota keluarganya. Dengan sistem ini, semua penduduk bisa merasakan hasilnya, meski mereka tidak bisa bertani. Anehnya, kamu menyukai gaya hidup ini. Entahlah, kamu tak begitu ingat seperti apa rasanya bermain ponsel dan nonton TV. Kamu lebih senang mendengarkan kicauan burung di malam hari dan menghirup udara segar setiap hari. Awalnya memang sulit, tapi kondisi fisik dan mentalmu terus membaik. Kulitmu lebih kecoklatan, badanmu lebih ramping, dan pastinya berotot. Kamu tidak lagi dikejar-kejar deadline maupun terburu-buru, karena hidupmu lebih damai. Tujuanmu juga sederhana, melanjutkan hidup dan membantu orang lain. Hubunganmu dan teman-temanmu juga tetap terjalin erat. Terbukti kalian masih saling berkunjung. Mereka mengunjungimu untuk membantu bertani. Malam harinya, kalian menikmati makan malam bersama, bermain kartu, dan bernyanyi sambil menyalakan api unggun. Ternyata hidup sesederhana ini, tapi terasa memuaskan. Memang belum ada yang bisa mengungkap alasan di balik peristiwa ini, tapi semua terasa jauh lebih baik. Jadi begini ceritanya. Kamu terbangun oleh suara aneh, tapi bukan bunyi alarm. Masih jam 5 pagi. Setelah beberapa detik, kamu sadar ada yang mengetuk jendelamu. Tunggu, apartemenmu ada di lantai 12. Makhluk macam apa yang bisa mengetuk jendelamu? Pembersih jendela. Tapi kan apartemenmu bukan gedung pencakar langit dengan perkantoran. Bunyi ketukannya semakin kuat. Kamu pun mengumpulkan keberanianmu dan mendekati jendela, meraih gorden dan menariknya dengan keras. Wow! Pemandangan yang luar biasa. Ada ikan kecil terbang atau mengambang di luar sana. Jumlahnya ribuan. Sekumpulan ikan sarden benar-benar terbang di langit. Beberapa tidak sengaja membentur jendelamu. Jumlahnya terlalu banyak sampai-sampai kamu tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar sana. Tapi begitu ikan di barisan terakhir terbang melewatimu, kamu baru mendapatkan gambaran jelas apa yang terjadi. Ikan besar dan kecil terbang di antara rumah-rumah. Gurita membelah langit dengan tentakelnya, menembus awan. Paus raksasa terbang perlahan menuju cakrawala. Di atas atap rumah terdekat, 2 ekor hiu mengejar 4 singa laut. Tetanggamu melambaikan tangan padamu. Dia memegang pancingan dari jendela dan menunggu ada ikan yang akan menyambar umpannya. Beberapa ekor lumba-lumba terbang melewati jendelamu. Mereka bersiul dengan gembira, seolah menyapamu. Apa yang terjadi? Kamu segera menyalakan TV. Semua saluran TV menyiarkan hal yang sama. Makhluk laut di bumi telah belajar terbang, meninggalkan lautan memenuhi udara. Semua penerbangan di seluruh dunia dibatalkan. Kapal pencari ikan sama sekali tidak bisa mencari ikan di laut, samudra, danau, dan sungai. Dan tak seorang pun tahu apa yang terjadi. Kamu berganti pakaian dan pergi keluar. Ada penyu yang merangkak di tanah. Hewan ini menggeliat, mengepakkan kakinya dan terbang ke angkasa. Sekumpulan udang terbang melewatimu. Apa samudera telah kehilangan gravitasinya? Bagaimana dengan airnya?
Kamu tinggal di kota pelabuhan, dekat dengan laut. Jadi, kamu memutuskan untuk pergi ke pantai. Saat tiba di tepi pantai, kamu melihat betapa tenang airnya. Gravitasi sepertinya masih bekerja, tapi semua makhluk laut terus naik ke udara. 6 bulan kemudian, orang-orang mulai terbiasa dengan fenomena ini. Ikan memenuhi hampir seluruh langit. Beberapa makhluk laut memasuki lapisan tengah atmosfer. Burung yang berukuran kecil hampir punah karena kehadiran ikan predator di langit. Tapi burung pemakan ikan kecil justru semakin gemuk. Mereka kebanyakan makan sampai tak bisa terbang lagi. Burung camar, elang laut, pelikan, dan elang kelebihan berat badan hingga tak kuat menopang tubuhnya sendiri. Perjalanan udara tidak ada lagi. Sebagai gantinya, perjalanan laut meningkat. Ekosistem di bumi pun berubah total. Laut jadi tak berpenghuni. Bakteri, mikroba, dan berbagai nutrisi yang ada di laut pindah ke udara. Manusia jadi lebih mudah sakit, dan di beberapa area malah jadi lebih sulit bernafas. Saat hujan, ada jutaan udang dan ikan kecil jatuh dari langit bersamaan dengan air hujan. Banyak mamalia pemakan ikan yang mulai kelaparan. Banyak dari mereka yang turun ke jalan dan perkotaan untuk mencari makanan. Para ilmuwan meneliti makhluk yang terbang ini dan menemukan kalau struktur pernafasan mereka berubah. Entah bagaimana. Namun bagaimana ikan bisa terbang masih jadi misteri. Sepertinya alam memutuskan untuk mengusir manusia dari lingkungannya. Para nelayan menggunakan balon udara untuk menangkap ikan di langit. Beberapa atlet melemparkan tali lasso pada paus terbang dan mengendarainya seperti kuda besar. Ya, mendaratnya pasti sulit. Makhluk yang tadinya tinggal di laut dalam kini terbang di ketinggian yang sangat tinggi. Para peneliti menemukan spesies ikan baru yang tadinya belum diketahui. Dari dalamnya laut, gurita raksasa naik ke langit. Banyak orang menyebutnya kraken. Monster ini telah menemukan rumah barunya, tepat di puncak Gunung Everest. Sekarang semua orang jadi takut mendaki gunung ini. Makhluk yang tadinya tinggal di laut paling dalam berhasil mencapai luar angkasa. Para astronot di ISS memperhatikan makhluk ini berseliweran. Semuanya terlihat seperti alien yang berasal dari planet lain, bukan dari bumi. Di beberapa area, hiu turun ke daratan untuk mencari makan. Akibatnya banyak orang yang tidak berani keluar rumah. Perusahaan penangkap ikan membeli pesawat Boeing dan menempelkan jaring di pesawat ini untuk menangkap ikan di udara. Tapi penerbangan pun berbahaya, apalagi kalau paus tiba-tiba muncul. Pemerintah menerapkan jam malam di banyak kota. Orang-orang naik ke atap rumah untuk menyaksikan panorama malam yang menakjubkan dengan ubur-ubur terbang di langit. Berkat protein bioluminesensi pada ubur-ubur, hewan ini bisa bersinar. Kerlip bintang di langit berpadu dengan cahaya makhluk transparan ini. Tapi hati-hati, sebagian ubur-ubur ini sangat berbisa. Saking terpesonanya, orang-orang menyentuh hewan cantik ini dan berakhir di rumah sakit. Cumi-cumi yang ketakutan dengan kondisi baru ini melepaskan tinta ke udara. Saat banyak cumi-cumi melakukannya, cahaya matahari jadi terhalang. Jalanan macet parah karena belut listrik yang berterbangan menyetrum lampu lalu lintas. Karena semua umat manusia melihat ke langit, hampir tak ada yang menyadari apa yang terjadi di darat. Di seluruh dunia, ditemukan banyak manusia dengan cacat fisik yang aneh bermunculan di rumah sakit. Lubang aneh terbentuk di bawah telinga manusia. Dokter tidak memahami apa yang mereka hadapi. Hingga kemudian, seorang pasien melompat ke danau dan rupanya dia bisa bernapas di bawah air. Insang pun tumbuh pada tubuh manusia. Awalnya, kebanyakan manusia menolak untuk pindah ke bawah air. Tapi perubahan pada paru-paru manusia memaksa mereka untuk melakukannya atau mereka terpaksa menjalani sisa hidup memakai masker gas. Sebagian orang dengan senang hati tinggal di bawah air dan memulai kehidupan yang baru. Tubuh manusia beradaptasi dengan suhu air yang dingin dan tekanan yang tinggi. Ada banyak hal yang harus dilakukan untuk membangun kota dan infrastrukturnya, tapi situasinya tidak seburuk itu. Ada banyak area di air dibandingkan di darat. 1 tahun kemudian, umat manusia telah bermigrasi sepenuhnya ke lautan. Tapi bukannya punya kehidupan baru, mereka malah menemukan sampah yang banyak sekali. Jutaan ton plastik mengambang di air. Rupanya tempat tinggal baru mereka ini adalah tempat pembuangan sampah manusia. Daur ulang plastik mulai dijalankan di seluruh perairan. Setiap hari, manusia mengeluarkan bertonton sampah dari lautan. Air jadi semakin bersih, dan tumpukan sampah malah muncul di daratan. 5 tahun kemudian, air semakin bersih. Orang tidak lagi tinggal dikelilingi sampah. Seluruh plastik ada di daratan.
Begitu masalahnya terpecahkan, manusia mulai membangun kota di bawah laut. Namun, semua ikan malah mulai berjatuhan ke laut dan samudera. Semuanya kembali seperti semula. Manusia kehilangan insangnya dan mereka kembali hidup di daratan. Akhirnya, makhluk laut pun kembali hidup di perairan yang bersih. Para ahli filsuf dan ilmuwan dari seluruh dunia meyakini, dengan begini, alam telah mengajari manusia sebuah pelajaran penting. Kita jadi tahu rasanya hidup dikelilingi sampah dan bagaimana kita harus menjaga planet ini. Manusia mengambil langkah besar-besaran untuk menjaga ekologi planet ini. Pabrik daur ulang sampah pun dibangun. Setiap orang berhenti menggunakan plastik. Keselarasan antara manusia dan alam pun kembali berjalan dengan baik.